Gua boker dulu ya. Gua seneng nih bab kayak gini. Ini kan gatal ya. Kita udah usah prepare nih anjing. Oke guys, kembali lagi di channel Ngobam Saha ya kan. Di sini kita lagi bareng-bareng nih. Ada si Fahmi nih yang katanya lagi pulang kampung dari Malang ke Bekasi, ya kan? Lo kapan Mi? Pulang kampung Mi? Kurang lebih itu sekitar hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat ya? Jumat. Jumat kemarin berarti berapa hari sih lo? Seminggu ya? Udah seminggu. Nah, semingguan. Seminggu dia Jadi pulang dia kampung. yang nonton ngomong bodo amat. Ya. Jancuk emang ini si bangsat nih ya kan. Orang lagi enak-enak ngomong bodo amat katanya ya kan. Udah seminggu Mi. Terus lo gimana Mi? Kok bisa pulang Mi? Bukannya itu PSBB ya Mi ya di Malang ya Mi? Itu kan polisi di Malang kan lagi PSBB kan Mi. Terus lo kenapa bisa sampai bablas sampai ke Bekasi Mi? Awalnya gue juga nggak tahu kalau misalnya gue bisa balik man. Nah, Terus teman-teman gue ngasih kabar, mereka ngerti posisi gue mesti balik dan orang tua gue juga nungguin. Siapa yang ngerti? Teman-teman gue posisi itu. Teman-teman lu siapa? Teman-teman di Malang kebetulan. Namanya siapa? harus sebut juga namanya gitu Iya. ya. Oke, boleh. Waktu itu namanya Mas Guntur kebetulan. Mas Tit ya kan. Mas Guntur pas saat itu. Oke. Mas Guntur tuh ya teman deket lah. Gue bisa bilang kayak saudara sendiri. Sedekat apa? Udah kayak saudara sendiri gitu. Jadi dia pas selama gue kuliah di Malang. Gua aja sama saudara gua sendiri jauh. Gua di sini, dia di Gorontalo. Pada saat itu gue deket banget 1 meter jaraknya bro. Saking deketnya 1 meter bro. Mampus. Akhirnya dia nyari informasi. Dapat dari teman-temannya. Katanya ada truk Apaan tuh Mi? truk tronton. Obat yang rodanya banyak ya? Iya banyak bro. Udahnya 3 ya. Sampai tronton kalau Tronton maksudnya. kecil terintin. Karena awalnya kan Ah. Kalau gede kan tronton. Kecil trintin. Kalau sedang apa? Apa Jo? Gue tahu Jo. Triton. Lu triton ya? Iya, tronton sama trintin kan digabung triton. Oh iya. Bentuknya kayak beli rokok nih. Kok dapat satu lah yang gini loh. Emang sekarang kayak gitu kan? Oh iya? Emang sekarang gitu. Oh. Lo kemarin nggak dapat ya? Enggak. Gua Apa sih dapat. dapat? Karena kan yang dapat kayak gitu kan malaikat maut nyata. Balik perang satu sama gua, Cok. Kalau yang goblok-goblok gini, yang lain nggak Kita usah sorry ya, dipotong. kita sambil Oh. ngerokok. Nah, sengaja nggak disensor karena kita kan lagi ngobrol bareng-bareng nih. Biasa kalau nggak ngerokok katanya nggak enak ya kan. Makanya kita sambil Maaf kalau ngerokok. gitu maaf. Oke. Bacot. Oke, next. Akhirnya gue dikabarin ada tronton muatan ke arah Jakarta pas saat itu. Jakartanya di mana? Nah kalau itu gue kurang tahu, tapi ada tronton muatan ke arah Jakarta. Biasanya sih kalau misalkan Lu asli mana sih sebenarnya? gue asli Bekasi sih, cuman gue kuliah di Malang pas saat itu. Terus dapat kerja di daerah Pulau Seberang, yaitu di Madura. Itu pulau ya, dikatakan pulau seberang ya. Pulau sih soalnya kan bisa dari Pulau Jawa, tapi masuknya ke Jawa Timur juga. Kadang-kadang gue juga bingung masalah itu kan. Pulau nih. Hitungannya. Tapi itu masih Jawa Timur Itu juga. pulau nying, pulau seberang. Jadi bener lah dia. Ya bener dong. Seberang pulau. Enggak, di peta gua cari pulau seberang kagak ada namanya. Mas di seberang kita anjing. Seberang kita Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa nih. Itu Pulau Madura di sebelahnya. Gua kuliah sampai setinggi ini belajar masalah geografi nggak ada pulau seberang. Ini kan bahasa-bahasa sini aja, Jack. Masa gue sebutinnya apa nih? Pulau Madura gitu yang kayak langsung. Kalau Boleh, misalnya boleh, gue langsung boleh. nyebutin Pulau Madura kan kurang gak enak gitu kan. Pulau Madura si Fahmi ya kan. Jadi posisi pas gue pulang kalau misalkan gue awal dari Pulau Madura, Cara menafkah itu janda tua nafkahi, janda tua santunin, oke. Janda tua santunin. janda muda nikahin. Ya. Jancuk kok jangan belum nikahin anjing. Tapi kalau misal kita memberikan sedikit rezeki kita kepada janda-janda men, itu apa namanya kalau nggak salah tuh ya, balasannya tinggi bro. Iya. Kalau Kayak gitu kita ya? memberikan Kayak gitu ya? Goyangannya juga tinggi bos. Jancuk kayak goyangan anjing.
Jadi ceritanya ada di Jakarta nih Fahmi ya kan, naik tronton yang mobil bannya banyak. Terus Itu muatan kebetulan muatan sembako. 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 Berapa ton nih? Kalau nggak salah 15 ton. Satu. Total berat itu 25 ton. Karena kalau lebih dari itu kan kena cas. Kalau nggak salah. Enggak. 15 ton. 15 ton. Totalnya 25 ton. Totalnya 25 ton. Yang lu bawa berapa ton? 15. Duh, bentar. Bentar, kok gue goblok ya? Pokoknya Kan itu gini dulu Mi. Muatan berapa? 15 ton. Total muatan? Total muatan nggak boleh lebih dari 25 ton pas saat itu kalau nggak salah. Nah terus 10 tonnya buat apaan Mi? Itu kendaraannya bro. Emang sampai 10 ton ya? Tronton ya? Gua kan bukan supir tronton. Nanti setting ya, ini bener atau enggak ya? Aslinya sih gue nggak tahu juga. Cuman di sana tuh ya, gue dikasih tahu sama supirnya. Kalau misalkan lebih dari 25 ton kena cas. Kalau nggak salah seperti itu. Oh, Kan namanya juga awal kayak nggak goblok-goblok kosan. kan modelnya itu. Tit, kosan sebelah ya kan? Tit. Oke. Itu muatan kebetulan, muatan demit. Muatan apa namanya? Sembako demit. Demit. Dupa. Oh. Lupa apa? Dupa. Itulah yang buat dong si Face gini-gini tuh. Betul, itu dia. Itu kan nggak bisa dimakan. Dia makannya demit, coy. Sembakonya Kan demit. Dimakan Kan demit. bawa dupa. Iya. Maksudnya gimana sih? Gini, dia itu bawahnya sembako itu bukan sembako sembilan bahan pokok, bukan itu. Ya jangan sembako namanya. Terus apa dong namanya? Oh ya lu salah juga, lu salah Mi. Tapi gua kata orang-orang namanya sembako, coy. Nggak Kata orang bisa. supir. Terus apa dong? Sembako itu singkatan dari 9 bahan pokok. Ya. Apa aja bahan Apa pokoknya? aja coba? Bir hitam. Anggur merah. Eh, Rokok sampurna. Oke. Jagger, Jack D. eh, Terus ladies 2. Kamar. Janda. Jangan. Oh jangan janda ya. jangan janda. Gancuk emang dia ini ya kan. Terus. Eh, Jadi itu muatnya dupa. buatnya 15 ton dupa. 15 ton dupa. Berapa banyak ya Mi? Berapa setan? Dupa 15 Wah, ton. kayaknya satu Jakarta kurang itu. Satu Jakarta kurang itu. Lo Mungkin perang satu itu komplek aja berapa cukup dupa itu. itu Mi? Hah? Berapa dupa ya Mas? Gila aja, men. Gue gak sempat dan itu kayak gitu. Gue cuma jadi kenek aja di situ, men. Jadi pas saat itu gue paham, kan ada informasi beredar tuh banyak yang ketangkep pada saat pemeriksaan pas keadaan PSBB. Terutama kalau PSBB itu apa sih? PSBB itu pas buka bersih dompetnya maksudnya. Gancuk kan. Bang ngomong pengen ke kata PSBB ya ini. Anjing. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Itu dia, men. Itu. Pembatasan Sosial berskala besar. PSBB. BB. BB. Oh iya. Oke. Ya, Pas terus saya buka bersih gitu ya. terus Dompet maksudnya. saya curhat lah. Sama juga gue juga bersih, Cuk. Nah, pas keadaan PSBB itu kan banyak yang di berita itu kan banyak yang ketangkep. Karena banyak yang mudik ikut sama kol diesel atau truk kecil. Terus Nah, kesalahannya mereka itu kan mereka bukan di depan, tapi dia di dalam baknya itu. Ya kayak seperti berita-berita yang sudah ada tuh. ya yang bisa orang yang kalau dicek itu di belakang itu ya kelihatan Nah. ya kan. Emang kebetulan pas saat itu dia juga butuh kenek juga kan. Pas itu Berarti dia sendirian mau 15 ton itu. Ya, aku sendirian. Karena ya aku nggak tahu kenapa rata-rata sekarang supir-supir gitu Oke, lanjut. Tadi karena apa namanya? Bawa ini ya, sendiri ya supirnya ya. Hancur, supir sendiri terus gimana? Anya Geraldine dilihat sama mereka. Kayaknya maaf ya, mereka ngelihat kamu. Terus sampai mana tadi? supirnya sendiri. Kenapa alasan supir itu menyetir truknya sendiri? Ya karena posisi sekarang yang dapat gue cerita dari apa perlu gue ceritain hal itu ya? Kan Boleh. bukannya sendiri ya? Heeh. Kalau berdua ribet deh kayaknya bro, nyetir berdua gitu. Oh iya, cancok. Nggak sih? Iya. Bener sih. Udah. Bener. Gitu. Iya, nyepir sendiri ya. Iya, bener ya. Kalau berdua ribet Nyupir deh sendiri berdua iya ya. Nah, maksudnya dalam satu ekspedisi kan posisinya kan biasanya berdua. Oh iya iya. Untuk sekarang banyak kan supir tuh ngambil sendiri. Oh sendiri. Oh. Satu kenek, satu Supir sopir. lah Satu gitu. Satu Gitu satu dong, supir, supir. satu kenek satu supir. Oke. Oke, siap. Terus. Oke, lanjut.
Nah saat itu juga mengiyakan karena posisinya dia juga butuh gitu, butuh kenek karena dia posisinya habis dari Bali, nganterin dari Bali, muter-muter. Dia ngajak-ngajak ke Bali ya. Iya. Supirnya Jo, bukannya gua. Oh. Akhirnya dia mengiyakan tapi dengan syarat gua berperilaku dan berpenampilan seperti kenek. Contohnya gimana Contohnya. kenek itu? Ya. Yang waktu lu pakai kemarin. Kalau kemarin sih gua simpelnya tuh pakai kaos kutungan ya, itu kaos yang nggak ada lengannya ini nih. Oke, kaos kutungan, Ah. kaos singlet ya? Bukan? Kaos singlet lah istilahnya, Oke, kaos singlet. kaos singlet. Terus juga Kaos gandeng. Oh, kaos gandeng. Iya. Kan digandeng itu, bukan dipakai. Paham nggak? Gua nggak paham aja. Enggak sih gua bingung. Lu nggak paham. Cancok. Oke. Terus Itu dengan syarat gue mesti berpenampilan seperti kenek. Pada saat itu kaos singlet. Terus gue Kaos menggunakan gandeng. oh ya kaos topi. gandeng, oke. Oh, kaos gandeng, oke lah boleh. Kaos gandeng, topi sama celana yang robek-robek. Topi, jangan apa. Robek. Berarti lo nggak pakai sempak? Alhamdulillah gue pakai. Oh pakai, iya ya. Berarti kaos gandeng, topi, celana sama sempak. Oke. Siap, siap. Berarti sempaknya lu pakai di luar. Di dalam sih. Oh iya. Urutannya kaos gandeng, topi, celana, sempak. Berarti sempak terakhir lu pakai. Tapi untungnya nggak lebih dari levisnya bro. Oke. Oh iya ya, oke. Kan masih ada di balik Cocok. levis tuh ada yang namanya celana bro, boxer bro ya. Oke, oke. Terus Nah di situ gue suruh pakai penampilan seperti itu supaya gue tidak kekiri bahwasanya kalau gue penumpang gelap. Kan itu hitungannya kan gue penumpang gelap pada saat itu. Dimana bahaya banget pada saat itu. Kalau misalnya kita ketahuan, Ntar itu mukanya sumpah. ini di blur ya. enggak salah, dia itu pulang kampung ya. Iya posisi gue Pulang dulu aja men. kampung bukan mudik. Ya nggak boleh benar itu mudik. Kalau pulang kampung Bahaya itu masih soalnya, men. boleh. Iya. Enggak dulu, lu lihat statementnya Bahaya coy saya coy. Enggak, lu lihat dulu statement dari Pak Jokowi. Dia bilang apa? Pulang kampung diperbolehkan, yang nggak boleh itu mudik. Nanti Pulang kita tampil kampung itu ya. itu- Nanti di video ini kita tampilkan. Perjalanan pulang kampung sama Ya coba sekarang gini, Mudik. menurut lu gimana sih antara Oke. mudik dan gue pulang melihat kampung dari gitu? statement dari Pak Jokowi ya. Kalau adanya makan pulang kampung, itu lo dari tempat lo urban atau Perantauan. merantau, lo pulang ke kampung lo dengan keadaan lo misalkan contohnya gagal di PHK dan lain-lain, dan waktunya bukan pas lebaran. Satu, oke? Itu 4. Oh ya 4, oke. Terus kalau lo mudik, itu waktu lo mudik 1 minggu sebelum lebaran, satu. Oke. Terus balik lagi pas setelah lebaran. Nah lo balik lagi besok pas setelah lebaran nggak? Enggak kan? Oh enggak. Masih pertengahan kan, pertengahan Juni kan lo balik kan? Anggap aja gue ikut aja lah. Ikut aja lah. Lah berarti dia hitungannya masih pulang kampung guys, jadi nggak masalah. Nanti kita tampilkan di situ video dari Pak Jokowi yang menampilkan seperti itu, oke? Oh. Oke, next. Jadi lo pulang kampung aman, nggak ada masalah. Oh, kalau misalkan begitu ya, gue lanjutin aja ya. Oke, siap. Next. Jangan dilanjutin. Terus, udahan aja deh. Hah? Udahan aja. Iya, ntar sakit kan. Gue udah lemes banget badan gue nih kayak gitu. Gue udah lemes banget badan gue kayak gitu. Jam berapa nih kalau nggak salah dia? Anya, tolong Anya. Di situ gue suruh berpenampilan seperti kenek kan. Kenek dan gue bener-bener mesti seperti kenek kayak misalkan gue harus ngecek ban. Berarti lo kagak mandi ya? Oh mandi bro, pasti mandi. Oh lo mandi. Untungnya si supir ini orangnya bersihan. Oh iya. Supir bersihan. Gue dapat untung banget pas saat itu supirnya itu bersihan, Terus mandi wajib. sering mandi wajib tiap hari gitu kan. Cuy, Puasa tiap ya, hari? kita ngelakuin puasa juga. Oh, pas main saat puasa itu. juga ya. Pas itu pas ngelakuin puasa juga. Jadi setiap ada pemberhentian kita berhenti atau istirahat, tugas gue itu adalah menjaga truk tersebut dan supirnya itu istirahat. Dan ketika pas supir bekerja, gue dapat istirahat di situ. Oke. Ya tugas gue tuh seperti kayak mengisi air radiator, mengecek air radiator, oli rem, Oke. dan kondisi-kondisi ban. Ya mungkin kan takutnya ketika pas jalan itu pencari jalan tuh bakal ribet. Kalau sini agak majuan deh, biar agak jauh-jauhan. Nanti salah paham kita kan. Iya, aku lapar banget jadi kayak gini sumpah. Cancok habis Cuma cuma lapar banget kayak gini, Cok. nanti sahur. Kan masih jam 2 masih ada. Saya udah ngantuk banget gue ini. Terus Perjalanan itu gue banyak sih sempet kalau kalau supir-supir pada ngerti kalau misalkan gue ini penumpang bukannya kenek, karena dari cara tanggap gue sih sendiri, cara gue nanggepin keadaan dalam artian
ketika pas gue berhenti otomatis kan kita seharusnya memarkirkan truknya itu kan ya. Di situ Lo nggak bisa? Gue nggak bisa. Oh, oke. Karena posisinya kan truk itu kan gede banget bro. Yes. Kalau kecil Gede trik, banget, bro. trik kalau kecil trintin tadi ya. Bener Trintin. Kalau bisa penasaran apa yang gue naikin itu wingbox. Itu wingbox. Jadi yang kayak milik di Mitsubishi. mereknya kayak Dinoyo gitu ya? Yang biasanya. Dinoyo. Ekspedisi gitu, bisa kan dia ada boxnya besar gitu bukan ya? Untuk itu gue nggak tahu kayaknya. Kayaknya sih ya, karena gue nggak terlalu paham masalah. Nanti gua cari ya di internet. Trintin. Kalau misalkan lu pengen tahu apa yang gue naikin itu modelnya kayak truk wingbox itu aja cari itu pasti Oke. bakal ngerti. Berarti dia kayak transformer, dia ada wingnya gitu ya. Wing. Bisa kebuka bener kayak wing. Oh iya. Bisa kayak sayap gitu, kayak bukanya kayak sayap gitu model. Iya iya. Di situ dia ngasih kesepakatan itu, jadi gue cuman kesempatannya itu istirahat ketika pas truk jalan. Bentar. Lo pesan itu ekspedisi Hah? sampai lo dapat tuh berapa hari? 2 hari setengah sih gue nyarinya. Berarti 2 hari. 2 hari gue nyarinya. Berarti lo bahkan balik kan di Jumat kan? Dan mau sampai atau lo berangkat dari sana? Jumat gue berangkat. Jumat berangkat berarti. Enggak deh. Sabtu pagi. Heeh. Sabtu pagi sekitar jam 9 gue berangkat. Sabtu pagi ya. Jam Berarti 9. lokasinya hari Rabu ya atau hari Selasa ya lo cari informasi ya? Iya Selasa 2 hari anjing. Jumat, Kamis, Astagfirullah masih hitung-hitungan. Kamis, Cuk, TK lo gak lulus. Iyalah. pokoknya datang itu gue udah Iya, nginformasikan oke. ke kawan-kawan, Heeh. gue pingin balik. Emang sebenarnya pas saat itu PSBB belum berlaku men. Heeh. Karena kan pas saat itu kalau nggak salah peraturan pemerintah. Yang di itu- Malang anjing, kalau yang Iya. di sini udah berlaku. Oh ya, untuk kalau di Malang Heeh. nggak boleh mudik atau pulang kampung Bisa. menggunakan kendaraan umum, transportasi umum seperti kayak pesawat, bis dan yang lain-lain. Ya saat itu belum. Lo udah panik ya, dia ada gambar itu ya? Itu udah panik. Cuman pas gue pingin beli itu saat itu pesan itu udah tiket pesawat, cuman gue telat pas saat itu. Peraturan pemerintah itu Jumat tuh terakhir untuk keberangkatan pesawat. Tanggal 24 kalau nggak salah itu ya? Iya, bukan Jumat itu sudah berlaku kalau nggak salah. Jumat itu sudah berlaku, Oh. penerbangan udah tidak diperbolehkan. Nah. Itu sih pas saat Kamis gue itu informasi, akhirnya gue dapet informasi dari temen ada truk yang mau berangkat ke arah Jakarta. Jadi gue berangkat itu dari hari Sabtu pagi, nyampe Bekasi itu sekitar jam 3 pagi hari Senin. Anjing, lo berangkat Sabtu jam 9 sampai Bekasi jam hari Senin jam Jam 3. jam 3 subuh. Sekitar jam 3 subuh. Cuk, sampai 2 hari ya? Ya wajar sih. Bangsat. Soalnya kan truk muatan itu pasti jalannya lambat. Berapa kecepatannya lo lihat di supir dan penyetir? Waduh men, jujur gua nggak lihat. Tapi yang jelas dia kasih tahunya itu ya antara range 40 sampai 60. Itu kalau nggak salah, karena gua bukan orang yang pintar ngukur kecepatan. Lo bisa nengok anjing lihat gitu berapa kecepatan? Jauh men, jalan. Oh, iya, iya. Besok lu coba lagi. Oh iya, gua coba lagi ya. Iya. Besok gua balik lagi ke situ aja ya. Iya. Coba lagi ya. Pakai truk yang sama, liputan yang sama. Jadi pas saat itu gue di awal juga nggak percaya kalau misalkan itu perjalanannya selama itu kan. Pas gue udah naik, kok lama nyampe ya, posisi gue udah jam 11 malam. Jam 11 malam itu kok masih ada di daerah Jawa Timur. Jam 11 malam itu masih di Jawa Timur bro. Yang seharusnya jam 11 malam itu di Jawa Tengah. Kalau misalnya naik kendaraan umum. Di situ gue menyadari, wah kayaknya bener nih. Kita bakal Berapa? nyampe 9 pagi ya? jam 9 pagi. Iya, 9 pagi jam. Wah, sekarang balas grup anjing. 14 jam belum sampai lolos Jawa Timur. Oh, belum. Gila. Belum. Karena benar-benar lambat, men. Kondisinya kan bawa muatan. Kalau bawa muatan kan yang pertama itu kendalanya ya katanya supir sih. Takutnya ngeban di tengah jalan. Takut ngeban tengah jalan, posisinya kan bakal tambah lama lagi. Akhirnya memutuskan untuk jalannya pelan-pelan. Benar. Ya di situ untung aja supirnya juga enak sih, rata-rata memang gua kalau misalkan pas gua di pekerjaan gua juga emang kalau ketemu supir pada enak-enak semua sih, nggak ada yang ngebosenin rata-rata. Mereka selalu berbicara, kita selalu ngobrol. Berarti sharing. lo kagak keluar uang sama sekali ya di situ ya? Jujur gua enggak. Kebetulan baik banget itu supir. Karena posisi itu gua juga tahu diri. Gua selaku penumpang gua nggak seenaknya gitu. Kayak gue seperti di kendaraan umum, transportasi umum gitu loh modelnya. Ya
gue menyadari diri posisi membantu dia butuh apa aja gue layanin, dia minta jagain mobil gue layanin, bahkan sampai perjalanan pun gue nggak megang HP sama sekali. Gua boker dulu. Hati-hati men. Nanti akan lu boker ya, lewat pinggir ya. Oke, terus Cuk, boker di situ ya, di kamar ya. di kamar tuh. Kalah gue coy. Video call dulu. Oh iya. Oke, jadi lo tahu diri ya? Tahu dirinya gimana, Mi? Lo kasih makan mereka atau gimana? Enggak, tahu diri di sini. Ya kayak gue seperti kenek pada umumnya. Ya gue Membantu merasa ya. sih gue harus totalitas sebagai kenek kan situ. Posisi gue numpang, posisi gue juga gue nggak boleh ngeluarin duit, istilahnya ya mereka berterima kasih karena gue ngebantu. Dari temenin. Udah temenin ngobrol yang pertama, ketika perjalanan gue kadang-kadang nemenin ngobrol, nggak istirahat gue kadang-kadang, ketika dia pas istirahat kadang-kadang gue juga nggak istirahat. Tapi pas malam hari memang gue nggak kuat kan, emang gue nggak kayak supir-supir pada umumnya, dia lebih kuat fisiknya dalam artian begadang nyupir tengah malam. Jujur gue nggak kuat. Udah seharian gue nemenin dia perjalanan, akhirnya gue istirahat. Jam 3 pagi gue di rest area, waktunya makan pada saat itu. Berarti hari Minggu lo ya? Hari Minggu. Gue makan di tempat makannya itu, tempat ngetemnya para supir. Sumpah men, bener-bener men, istimewa makanannya men. Bener-bener, supir makanannya istimewa men. Di situ gue mencobai semua makanan yang ada di kota tersebut yang paling enak. Dan mereka pun tidak masalah dengan gue ada di situ gitu. Berarti lo dibayarin juga ya? Bayarin, dibayarin, baik dibeliin buka puasa, sahur dan yang lain-lain, gue dibayarin semua men. Ya gue timbal baliknya dengan ya ngecekin kendaraannya dia, menjaga pada saat dia pas tidur. Gue ngecekin kayak radiator, oli remnya dia, terus ban-bannya dia, agar safe lah pas di jalan gitu, pada aman di jalan, biar nggak ngeban juga di jalan. Terus? Selama jam perjalanan tuh pas di pertengahan tuh di Jawa Tengah kalau nggak salah ada pengecekan, dan untungnya itu men, polisi ngasih jalan aja. Kagak ngecek truk ya? Tronton ya? Tronton di losin aja men. Mereka fokus ke Mobil cold kecil. diesel, Cold truk kecil sama Mobil pribadi. Ya kan posisinya gue juga ya mungkin karena penampilan gue atau memang bener truk besar tuh nggak dicek. Bukannya gue di sini untuk menyuruh orang-orang kalau pengen jadi penumpang gelap naik tronton aja, bukan. Pas saat itu mungkin ya rezeki gue lah gitu lah, rezeki gue bisa ikut pulang dan gue selamat pernah jalan. Memang gue sedikit takut men, jujur takut gue itu. Banyak yang ngeliatin soal supir pada mengerti kenek itu suaranya seperti apa. Kayak pada saat pas parkir kendaraan truknya itu kita mesti parkirin lah, mesti kita nyuci mobilnya truknya itu. Nah di situ gue nggak melakukan hal itu, cuma ngecek itu aja karena gue nggak tahu men. Di situ gue juga belajar bener-bener emang supir bener-bener gila sumpah men, butuh fisik yang kuat men, karena nyetir itu bener-bener capek men. Nyetir capek, kendaraan besar yang pertama, terus yang kedua resikonya besar juga men. Bener-bener nggak kerasa kan kita pas gue ngerasain itu, walaupun gue nggak nyupir ya, mobil kendaraan kecil sampai kanan kiri itu ya kayak ya nggak kelihatan men, posisi nggak kelihatan dari tinggi banget ya, gede, tinggi banget, serius tinggi banget dan posisinya tuh bener-bener enak men, naik truk itu enak. jadi kayak gini-gini ya? Wah kelihatan men, sampai ada orang pada ngapain di depan jalan tuh kelihatan men. Mobil tuh gak es pokoknya. Pokoknya. Terus? Ya sepanjang jalan gue cuma menemani supir dan gue nggak jarang megang HP men. Bener-bener jarang megang HP gue. HP gue matiin data karena posisinya kalau misalnya kita pasti nyalain data, pasti kita gregetan untuk pegang HP kan. Yes. Itu gue matiin, gue usahakan gue cari pembicaraan untuk Coba bicara sama respect dia. lah ya, istilahnya. Ya. Karena gue nyadar diri, gue penumpang. Pas saat itu udah lewat dari Jawa Tengah, yang bikin kita takut itu sebenarnya di daerah Jakarta. Di daerah Jakarta itu banyak pengecekan. Di mana, Kerawang? Gue nggak tahu tepatnya. Gue lupa di mana itu. Pokoknya akhirnya dia mutusin untuk lewat jalan tol. Dan jalan tol tuh bener-bener aman. Di jalan tol pun gue turunnya bukan di daerah dilepas
lepas keluar tol, tapi gue turun bener-bener jalan tol di bawah, bener-bener flyover tersebut memang bener-bener biasanya gue paham kalau itu akses untuk ke keluar tol, Berarti arah ke Bekasi ya? arah Bekasi, tol timur istilahnya. Di situ bukan maksud gue untuk menyuruh turun di sana, bukan. Ya. Emang di situ Ini pengalamannya dia ya, jangan dicontoh. Ya. supir itu pada mengerti, turun di situ aja. Banyak yang pas kita ngobrol-ngobrol di tempat rest areanya supir-supir, mereka menyarankan untuk turun di situ. Tapi kalau bisa jangan diulangi. Mereka menyarankan jangan diulangi karena posisi kan saat gue benar-benar butuh. Yes. Kalau gue benar-benar butuh pulang, akhirnya supir itu ya alhamdulillah karena gue terbuka juga, gimana ya, mungkin mereka mikir gue kan Kasian juga ya kan? ya kasihan, Pulang pertama kampung. posisinya juga pulang kampung. Akhirnya mereka ngasih kode-kode selama perjalanan jangan diulangi, intinya seperti itu. Akhirnya gue diturunin di tengah tol kan. Pas nyampe di Bekasi gue turunin di tengah tol, di bawahnya flyover ke arah tol timur. Oke. Nah di situ gue akhirnya bisa balik, man. Ah, Nyampe ya. Selesai ya? Ya. Pas lo gimana setelah lu turun ya kan? Bang, makasih bang. Oh pastinya, men. Gue gak bakal lupa sama orang itu. Keluar dari kelega gitu Buset, kayaknya. dan lega banget. Ketika pas gue lewati Jakarta itu, man. Pas lewatin masuk tol itu, man. Buset dah itu, man, ya. Lega banget gue, man. Kalau gue ketar-ketir dari jam 12 malam gue udah ketar-ketir, man. Gue ketar-ketir itu kira-kira ada pemeriksaan apa enggak. Alhamdulillah memang bener-bener jalan gue paling itu ya. Ya untung aja gue nggak seperti mengalami apa yang orang alami, kayak di stop akhirnya disuruh putar balik. Soalnya kalau misalnya ketahuan bahwasanya kalau gue penumpang gelap, itu supir sama guanya itu disuruh putar balik ke kota asal. Setelah ketahuan. Resikonya. Ya resikonya itu. Yang pertama gue menyusahkan supirnya, terus yang kedua gue nggak bisa balik. Itu sudah pasti itu. Jadi kalau misalnya ketahuan di Jakarta, gue mesti balik main ke Malang, man. Itu, men. Nyampe gitu. Mungkin Itu ya rezeki resikonya gua lah. teman-teman. Jadi jangan dicontoh, Rezeki gua ini itu. cuma kita sharing aja. Jadi pengalamannya si Fahmi ya kan, dengan dia pulang dari Malang, keinginan dia untuk pulang kampung ya kan. Jadi dia tuh cari cara dengan ikut truk tronton. Tapi pengorbanan juga, men. Nah, tapi nggak semata-mata yang lo lihat enak ya aku tronton. Pengorbanannya banyak cuy, pakai baju kayak gitu ya kan. Yang kedua dia bantuin kayak jadi kernet asli ya kan. Ya. Nah, jadi kalau kita boleh saran sih, ini cuma sekedar cerita ya kan, sharing. Jadi Cuma cerita waktu aja. dia cerita dia ketika sampai perjuangan dia dari kota Malang ke Bekasi. Jadi untuk teman-teman sekalian jangan diambil contoh, wah kayak gitu kita bisa nih contoh naik truk tronton juga. Tapi Ya sebenarnya nggak gitu juga. Sekarang udah ketat loh. Beberapa polisi juga udah tahu ini benar-benar kernet atau enggak ya kan. Jadi saran kita sih ya kita stay at home aja karena kan stok covid kan lagi bahaya kayak gini. Terus terang gua aja yoga kagak pulang nih, kita Jawa Timur tapi karena emang Jawa situasi Timur, iya itu sih kayak gini jadi kita kagak pulang. Ada lagi si Abi Gorontalo nggak bisa pulang ya kan. Jadi ya kita tetap menghormati semua protokol yang ada tentang covid ini dan kita sama-sama menjaga lah untuk bisa saling apa ya istilahnya menyelamatkan ya, saudara kita dan menghargai mama kita, menghargai para pejuang yang udah berjuang buat covid ya kan, para dokter yang udah gugur, itu semua butuh pengorbanan coy. Jadi kita nggak boleh asal aja kita pulang ya kan. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Tapi sebenarnya, men, ya. Oke, ada pesan-pesan nggak? Sebenarnya, men, ya. Pas Gimana? sebelum gua naik tronton, gua udah mesen tiket, man. Tapi itu gua batalin. Tiket apa? Pesawat. Pakai pesawat. Karena pas saat itu jalan darat Tanggal 24 kan kayaknya udah terakhir itu. Iya, betul. Terus lo pesan tanggal berapa? Gua mesen tuh Kamis. Ya tanggal 24-nya. Ya. Terus? Kamis itu gua udah mesen, cuman kan tanggal 24 kan banyak orang yang di cancel tuh, Mas. Nah, Benar. itu kan gua mikir takut tuh duluan tuh. Ya, intinya gitu, men. Akhirnya gua batalin, gua cancel. Ya, gitu aja sih. Ya pesan-pesan gua sih, ini bukan semata-mata untuk cara untuk mudik, tapi ini cerita aja. Pulang mudik ya, pulang kampung lo. Oh ya, pulang Terus kampung. pulang kampung. Pulang kampung. Oke. Ya, bukan cara untuk pulang kampung bagaimana caranya lolos pada saat PSBB ini, bukan. Tapi ini cuma sekedar sharing aja, cerita. Ya cerita aja sih. Ya, Itu aja soalnya sih kita dari gue. sering-sering aja guys. Jadi session kali ini kan kita adalah ngobrol saha ya kan, ngobrol tentang sahabat. Jadi ini si Fahmi ini teman gue, jadi dulu kuliah ya kan.
Terus dia ceritain nih, wah gue berjuang nih waktu gue tertarik ya kan, akhirnya gue buat konten kayak gitu. Jadi nggak ada maksud buat kita buat mau nyinggung atau kasih tahu caranya, nggak, bukan seperti itu. Jadi Maaf kita cuma nih, sekedar sharing. pihak-pihak mohon berwajib nih ya, pihak-pihak yang berwajib, pokoknya gitu ya, pihak-pihak yang berwajib. jadi Pihak-pihak jadi pengamanan, untuk mohon maaf pengamanan, deh. mohon maaf. Jadi Maaf bukan kalau maksud- misalkan saya melakukan hal ini Ya. nggak semata-mata untuk nggak menghargai sampean, tapi ya intinya saya minta maaf itu aja. Ya, jadi misalnya kita pahami pulang kampung karena situasinya dari segi kerjaan sendiri dia udah off, yang artian memang lagi libur ketika kisaran 1 bulan lebih ya Mi, lo libur ya Mi ya. Proyeknya kan udah berhenti kan, selesai Iya, kan. selesai. Proyek selesai dan nunggu proyek lagi itu bukan waktu yang ini ya, yang cepet ya, jadi 1,5 bulan lebih. Jadi Fahmi ini kan kerja di proyek, dia di proyek proyek apa ya? Bangun jalan. Jalan di daerah di seberang pulau tadi yang di sini tadi. Jadi si Fahmi ini kerja di situ dan ketika itu dia butuh waktu nunggu dan dia nggak mungkin nunggu di Malang. Kalau dia nunggu di Malang berapa harus dia keluarin untuk kos, untuk betul. makan ya kan. Jadi lebih baik dia pulang ya. Makanya kita bilang kan pulang kampung bukan untuk mudik. Betul. Tolong di garis bawahi ya. Kamu gue di Bekasi sih. Nah, kampungnya di Bekasi, Kampung tapi gue di Bekasi. dia Gue merantau. brojol di Bekasi. Yes, jadi dia kan asli Bekasi, anak Bekasi, bekerja di Malang dan kerjanya juga di area Jawa Timur kayak gitu. Ya. Jadi ini istilahnya nih bukan mudik ya, tapi pulang kampung. Tolong garis bawahi semuanya. Dan untuk pihak berwajib, ya kalau misalkan ada yang ini, ya mohon maaf aja ya. Karena mungkin ini bukan buat konten yang susulan, bukan, tapi kita cuma sekedar sharing aja. Cerita teman kita, perjuangannya dia harus pulang kampung karena ada kala ada PSBB seperti itu. Begitu guys. Oke, kalau kalian pengen tanya-tanya apa, silakan nanti bisa komen di YouTube kita. Jadi kita sharing aja. Oke. Thank you. Next time kita buat video lagi, oke? Oh ya, tapi kenalin juga ya. Kita belum kenalin ya. Ini si Yoga. Dia teman gua. Dia dari Sidoarjo ya, Bro ya. Ya, siap. Sidoarjo. Dia stay di Kerawang, kerja di Kerawang. Gua dari Blitar, gua stay di sini. Ini si Fahmi, dia si Bekasi. Dia kerja di Jawa Timur, tapi sekarang dulu kita satu tempat ya di Malang ya kan. Kuliah bareng-bareng di Malang ya kan. Kita sering ngumpul, jadi kita jadi kayak sahabat kayak gitu. Oke? Kalau gitu oke, next time kita video lagi, oke? Thank you.